Teman-teman apel soalnya aku suka angka 3. Agak. Oke, teman-teman silakan dibuka jawabannya yang sudah dikerjakan tadi. Kita cocokkan bersama-sama. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Silakan raise hand. Mau menjawab nomor 1? Oke, Alvino. Enggak, tak Alvino. Oh, salah. Rizky ya berarti. Rizky. Siapa lagi? Nomor 2. Jawab nomor 2. Alvino. Apa Oke. Ustaz Us? Menjawab. Yang nomor pertama yang salah dah. Yang Rizky salah jawab enggak nomor 1. Vino menjawab nomor 2. Soal nomor Enggak usah 3. Siapa yang mau jawab? Aisyah. Oh, Rafa nomor 4. Oke, pas. Teman-teman yang lain, silakan menjadi tim korektor yang baik. Tidak ada pengulangan jawaban. Teman-teman, pasang telinga dengan benar. Fokus. Teman-teman keempat yang ini akan menjawab jawabannya. Kalau jawaban teman-teman salah, seperti biasa silakan diperbaiki. Nanti jawabannya, nomornya dicoret, jawabannya diperbaiki. Paham ya? Ada yang menulis di kolom chat selain Ustazah Wenis, karena Ustazah akan menuliskan jawabannya di situ. Oke, kita mulai. Siap-siap pensil dan pulpennya. Nomor 1, Rizky. Baca soal dan jawabannya. Soalnya aku kerjain, Us. Oh yaudah, jawabannya apa Rizky? Ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Oke. Jawabannya Rizky benar ya. Ustazah tambahi jawaban yang lengkapnya yaitu perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman. Itu ada 5. Yang pertama, membangun saluran air. Yang kedua, memberantas perompak atau bajak laut. Memperbaiki aliran sungai Gangga. Us 2 itu tuh gak apa-apa tau yang tadi. Boleh. Jawab 2 boleh. Membangun saluran air sama berantas perompak. Boleh. Pokoknya jawabannya ada yang kayak Ustazah Wenis itu benar. Memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu. Aku ada saluran air Memimpin. Katanya gak baca. Boleh. Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara. Ini adalah jawaban nomor 1. Silakan lihat di kolom chat. Jika jawaban teman-teman salah satunya sama dengan Ustazah Wenis, maka jawaban teman-teman adalah benar. Tidak ada pertanyaan ya. Us. Apa nak? Kalau hampir sama gak apa-apa, Us ya? Iya. Dengarkan perintah Ustazah Wenis ya. Sekali lagi, ini adalah perintah terakhir. Teman-teman, jawabannya jika hanya menjawab 1 atau 2, tapi ada yang seperti Ustazah Wenis tulis, itu berarti jawabannya teman-teman benar. Misalnya memberantas perompak, itu benar. Misalnya membangun saluran air, itu benar. Ya. Nomor 2. Vino. Ya. Memperbaiki saluran memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa, kan sama kayak Ustazah Wenis. Ya. Oke, silakan Mas Vino. Dia membangun saluran air dan memberantas Soalnya, Us. Ya, boleh nak. Jawabannya salah satu aja benar. Nomor 2, Mas Alvino. Kemute Mas Alvino. Oke. Ini sama ini ya, Us. Soalnya. Ya, boleh nak, lebih baik. Tapi ini Vina jawabnya panjang nggak apa-apa kan, Us? Nggak apa-apa nak. Ini berapa baris ini banyak. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Apa aja nak?
memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon dan memimpin dengan berat. Ini hasilnya itu cukup bagus. Aslinya? Ini ada yang kebalik sih. Oh, nggak apa-apa. Baca aja semua Mas Alvino sampai selesai, nak nomor 2. Dan Baca memimpin dengan berani angkatan laut untuk memerangi bajak laut. Oke, sudah Mas Mas, Alvino? itu apa? Itu apa? Oke. Kamu? Kenapa? Hati-hati. Saya mute dulu ya. Ada noise, ada suara-suara yang lain. Oke, teman-teman, nomor 2 dari sekian banyak jawaban Mas Alvino bisa disimpulkan bahwa sikap itu adalah perbuatan yang sudah dilakukan, yang dimiliki. Sikap itu perbuatan yang dimiliki, ya, yang telah dimiliki, tapi dia itu hal yang baik yang dimiliki oleh Raja Purnawarman buat rakyatnya. Yang pertama itu tadi ya Mas Alvino, berani. Dia sudah mengusir perompak, memberantas perompak, ya, memberantas bajak laut. Itu berarti rajanya itu berani. Nah, simple ya, jawabannya sedikit aja. Mas Alvino yang kata-kata berani tadi bisa digarisi ya. Jawabannya itu berani. Terus rajanya ini bijaksana, teman-teman. Ya, bijaksana. Ya, karena dia itu sudah berani membangun, mensejahterakan rakyatnya, memperbaiki, membangun aliran sungai, memimpin. Banyak sekali ya hal-hal positif yang dilakukan rajanya. Ya, silakan ditulis di kolom chat, udah diperbaiki. Misalnya Ustazah aku mek berani aja jawabannya benar. Ustazah misalnya aku cuman bijaksana dan baik, boleh. Misalnya aku baik hati dan berani, boleh. Ya. Aisyah, silakan nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Senang dan keadaan menjadi aman. Oke, Aman pintar. dan sejahtera. Rakyatnya jadi senang. Rakyatnya merasa aman. Rakyatnya jadi sejahtera. Yang dirasakan itu berarti perasaan rakyatnya, teman-teman. Kalau perasaan itu berarti senang, sedih, terharu, bahagia. Ya, tadi ada yang ditanya, Ustazah kalau hancur itu perasaan. Kalau rumahnya yang hancur ya tidak perasaan. Tapi kalau yang hancur itu hatinya, itu berarti perasaan. Beda ya. Kalau atap rumah yang hancur berarti itu bukan perasaan ya. Oke. Ustazah kalau jawabannya cuma 1, senang, boleh, boleh. Kalau jawabannya cuma aman aja, boleh. Kalau jawabannya sejahtera aja, boleh. Us, aku aman Ya. sama Kalau sejahtera. sedih, Us. Boleh tak Us? Aman sama sejahtera. Kalau sedih, Us. Boleh. Pokoknya Us, dari aman salah sama sejahtera boleh tak Us? boleh nak, boleh. Kalau Ya. sedih. Lanjut, Rafa, terakhir and the last. Jawabannya aja ya, Us. Ya, nak. Hidup mereka tidak akan aman dan tentram. Oke, menurutmu, berarti menurutnya teman-teman, menurutnya teman-teman itu, misalnya rajanya itu nggak punya sikap pahlawan. Sikap pahlawan kan tadi berani. Misalnya pahlawannya itu tadi nggak berani. Kira-kira rakyatnya gimana? Ya tidak aman, karena diganggu perompak kan. Rakyat menjadi tidak aman. Petani juga tidak bisa Tidak menanam sejahtera. Us. Iya, tidak sejahtera karena nanti sawah-sawahnya nggak subur, Tidak karena bisa nggak ada menanam, Us. air. Ya, tidak sejahtera, tidak bahagia, susah, boleh. Silakan dipilih salah satu. Jawabannya ada di kolom chat. Us, Ya, aku jawabannya itu
Menurut saya kehidupan rakyatnya tidak aman dan tidak sejahtera. Iya, sama Ki. Kayak Ustazah kan tidak aman, tidak sejahtera. Oke. Terima kasih teman-teman hebat, anak-anak berani. Ya, meskipun jawabannya kurang sama, jawabannya ada yang benar, ada yang salah, tapi harus berani ini, angkat tangan ya. Jadi Vino dan teman-teman hebat. Oke, yang lainnya, yang betul semua bisa kasih reaction. Saya mau cek. Betul semua, betul semua, betul semua. Oke. Yang lain, Bu Rafid, Aisyah. Kalau stikernya hilang, dikasih stiker lagi ya. Ini Almer benar, Hisham. Dava, betul? Banyak yang benar. Oke, sekarang reaksinya dihilangkan. Ustazah mau mengganti pertanyaan. Dihilangkan reaksinya. Sudah? Yang salah satu, silakan kasih reaction. Salah satu, Ataya. Siapa lagi? Salah satu, Naila. Irza. Mikdad salah satu. Mas Mikdad. Iya. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa seperti biasa, nanti WA Ustazah Wenis ya, dituliskan salah berapa, betul berapa. Ya. Jadi teman-teman, silakan fokus dulu ya. Tepuk 1, tepuk 1, 2. Salah, kalau 2 itu ya ngomong 2 gitu kan, gak ada tepuk tangannya. Tepuk 1. Tepuk 1. Kalau Atar ya panggil Atar teman-teman. Lagi ya. Tepuk 2. Tepuk 2. Mikdad. 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Rafa. Tepuk 2. Tepuk 2. 5. 5. Fauzan. Almer. Tepuk 1. Rafif. Faro. Azam, panggil semua. Oke, kita lanjutkan ya, belajar teks non fiksinya. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak? Sudah membaca semua resumnya? Sudah dibaca semua resumnya? Udah. Ya, resumnya enak ya, cuma sedikit ya, resumnya nggak banyak. Jadi bacanya harus hafal ini. Oh Faro, tak spotlight lo Faro. Bacanya, coba cari Faro deh, lucu lo, ngezoom gini besar. Lanjut ya teman-teman ya. Kira-kira kalau belajar bahasa Indonesia itu teman-teman, itu harus bisa mengartikan dengan bahasanya sendiri. Misalnya, pengertian teks non-fiksi ini kan banyak ya. Ada 2 baris panjang. Teman-teman itu harus bisa membuat pengertian non-fiksi itu dengan bahasanya sendiri. Contohnya kayak teman-teman di PTM tadi. Ayo, apa artinya teks non-fiksi? Jawabnya macam-macam. Teks non-fiksi itu cerita nyata Ustazah. Teks non-fiksi itu bukan hoax. Nah, harus bisa seperti itu. Jangan karangan yang dibuat atas dasar. Itu berarti nggak bisa. Bisa cuman karena membaca. Itu nanti jatuhnya menyontek. Ya, Mbak, ini ya. Kalau daring suka menyontek. Oke, sekarang raise hand. Siapa yang bisa mengartikan teks non-fiksi dengan bahasanya sendiri? Silakan, harus berani mencoba. Oke, Alvino lagi. Apa Mas Alvino? Menurutnya Mas Alvino, teks non-fiksi itu apa sih? Salah nggak? Apa usulangin, Mas? Apa artinya teks non-fiksi menurut Mas Alvino?
Teks non-fiksi adalah teks yang bukan karangan manusia, melainkan teks yang berdasarkan dari cerita di dunia nyata. Oke, 95 nilainya Mas Alvino, hampir benar. Lainnya, present lagi, jawabannya hampir benar. Jadi beda ya dengan artinya tadi. Vino beda, tapi intinya sama. Nah itu harus bisa seperti itu. Oke, Ustazah ngecek ke Hafiz dulu ya. Apa ya gantian ya? Hafiz, menurutnya Hafiz apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah merupakan jenis sastra non imajinatif yang disusun tidak berdasarkan cerita rekaan. Oh, ini agak panjang malah. Oke, terima kasih Hafiz, sama 90 ya. Oke, ayo siapa yang bisa menjawab 100 ini? Kira-kira dari jawabannya teman-teman tadi benar, bukan karangan ya, Hafiz ya, bukan imajinasi. Bener Vino, dia itu nyata ceritanya. Tapi kok masih 90 ya? Siapa yang bisa jawab 100 ini? Rafa, oke. Yang lain kok enggak jawab? Apa Rafa? Teman-teman masih 90, Rafa bisa 100 enggak? Apa Rafa jawabannya? Teks non-fiksi adalah cerita yang bukan imajinasi atau karangan sendiri. Itu angin. Angel. Dan itu Ayo, Rafa pasti bisa. Ayo Rafa, apa lagi? Itu cerita yang benar-benar nyata atau kok ulang. Kok ulang Angel. Angel gini, kayak matematika. Bahasa Indonesia Angel, matematika. Apalagi Rafa? Sudah. Intinya dia benar-benar nyata ya. Benar-benar terjadi ya Rafa. Iya, dari kisah nyata. Oke, dari kisah nyata. Benar. Sama 90-nya ya Rafa ya. Oke, tinggal sedikit apa yang kurang. Teman-teman, coba jawaban Ustazah itu sangat sedikit ya. Jadi, cerita non-fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan kisah nyata dan ceritanya itu bersifat informatif. Cuman gitu aja, sedikit gak usah banyak-banyak. Jadi cerita non-fiksi itu ceritanya berdasarkan kisah nyata, asli. Misalnya hari ini tuh hujan, saat teman-teman PTM itu belajar bahasa Indonesia, itu nyata. Dan tujuannya teks non-fiksi itu memberikan informasi teman-teman, bukan gibah, bukan ngerasani, misalnya temennya jatuh, gelondong, yang gelondong di tangga. Habis itu disampaikan, Kak Danita, aku tuh punya cerita loh, nyata. Apa? Itu anak itu gelondong kepreset. Nah, kalau gibah kayak gitu ya bukan teks non-fiksi. Ya, jadi dia itu bersifat informasi. Ya, jadi teks non-fiksi adalah kisah nyata yang bertujuan memberikan informasi. Coba ikuti gerakan Ustazah Weni semuanya. Teks non-fiksi adalah cerita nyata, tangannya gini, nyata dan bertujuan memberikan informasi. Informasi kan ngomong. Ya, cerita nyata yang memiliki tujuan memberikan informasi. Oke, siapa yang bisa menyampaikan yang Ustazah Weni katakan? Present. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Vino lagi. Gantian Ustazah pengen Atar kok. Atar. Mana ya Atar ya? Yang lain. Rizky itu guyu terus. Faro. Ayo, yang fokus pasti bisa. Gampang loh. Cerita nyata yang memiliki tujuan memberikan informasi. Siapa ini? Rizky. Hafiz sudah ya, gantian. Vino sudah gantian. Rizky sekarang. Rizky, ulangi. Cerita non-fiksi itu apa? Alah, bingung lagi.
kayak matematika. Cerita nyata yang bertujuan untuk memberikan informasi. Iza yang jawab. Wajahnya Rizky, tapi suaranya Iza. Keren ya. Kayak nonton SpongeBob. Wajahnya SpongeBob, tapi ngomong bahasa Indonesia. Lihatnya Tom and Jerry, tapi Tom and Jerry-nya ngomong bahasa Indonesia. Ya kayak ini tadi ya. Gini teman-teman, ini tuh nyata. Terus memberikan informasi, ngomong. Ya, jadi itu teks non-fiksi itu. Berarti Ustazah Raja Purnawarman ini, yang di teks ini ada, tak? Ada teman-teman. Buktinya itu ada prasasti. Prasasti itu tadi apa artinya? Apa itu prasasti? Ada yang masih ingat? Apa sih arti prestasi? Prestasi. Prestasi. Bukan. Prestasi itu piagam. Siapa yang pernah dapat piagam? Piagam balap karung. Piagam makan kerupuk, ya. Saya Piagam Makan tilawah. kerupuk. Ya, prasasti itu piagam. Biasanya Pernah teman-teman nyanyi pas TK. oh, pas TK. Teman-teman kalau dapat piagam itu biasanya bentuknya dalam bentuk apa? Agustus. Biasanya piagam itu dalam bentuk apa sih? Piala. Piagam, bukan. Kertas. Benar. Biasanya piagamnya teman-teman itu dari kertas. yang jelas. Itu piagamnya dari bahan keras. Contohnya batu. Jadi prasasti itu adalah piagam yang terbuat dari apa teman-teman? Dari benda keras. Iya, benda keras dari Seperti batu, emas, Pinter. besi. ya, biasanya itu ada telapak kakinya para raja, telapak tangannya para raja, ada kisah-kisahnya para raja itu ditulis, diukir. Ya, nggak pakai pensil, pakai pensil, lele pakai pensil, ya. Pakai itu apa kayak zaman dulu Terus dibahas. jejak kakinya Nabi siapa itu? Siapa sih? Pahat ya Ustazah. Nabi Ibrahim Pahat. itu juga termasuk apa, Us? Dia kalau di jejak kakinya ada di batu itu berarti dia prasasti Mas Inu. Hari ini kita belajar Hindu Buddha ya. Ini sama kayak PS ini. Jadi kita sama belajar sejarah Hindu Buddha. Pekan depan kalau ada waktu kita belajar peninggalan kerajaan Islam. Kira-kira apa ya? Kalau Hindu Buddha itu prasasti teman-teman. Ini ada di Cirebon. Di dekatnya sungai. Sungainya namanya Ciaruteun. Angel kan? Yang orang Sunda bisa. Ciaruteun ya. Prasastinya. RTU. Angel ya. Orang Sunda pasti bisa. Kita mah orang biasa. Orang Jawa. Nah, kelihatan nggak ada kakinya ini. Ini loh ada kakinya teman-teman. Ini kakinya rajanya asli nih. Ini Raja Purnawarman itu kakinya seperti ini. Ya, Ustazah itu teks non fiksi ya? apa Mas Hafiz? Itu teks non fiksi ya yang tadi Iya. saya pegang itu loh. Ini nyata ini Mas Hafiz. Tidak dibuat-buat ya. Kalau misalnya Saya zaman dulu. cerita zaman dulu. Loh, waktunya kurang 1 menit. Berarti saatnya kita akhiri, teman-teman. Jangan lupa dipelajari ya teks non-fiksinya. Untuk PH, nanti akan ada teks. Teman-teman hanya menjawab kayak gini aja kok PH-nya. Gampang kan? Hanya membaca teliti aja, oke? Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faro, kok bisa gini kamu, Faro? Doa sendiri ya, Faro. Terima kasih ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.